Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga kita semua dalam kondisi sehat, teman-teman dalam kondisi sehat, dan pastinya harus bahagia karena pembahasan kita hari ini pasti akan membuat teman-teman jauh lebih bahagia daripada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Karena hari ini kita akan lebih spesifik, lebih mendalam membahas tentang apa itu marketing plan atau tentang apa itu strategi marketing yang direncanakan, yang di-planning. Oke, hari ini kita langsung masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu introducing definisi marketing plan adalah dokumen operasional yang merumuskan strategi pengiklanan dan pemasaran untuk mencapai target pasar. Pentingnya rencana pemasaran dalam memandu arah bisnis untuk kita bagaimana tahu goals kita apa, kita merencanakan kegiatan strategi marketing ini untuk pencapaiannya apa, siapa targetnya, berapa jumlah targetnya dan berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk mencapai target tersebut. Selanjutnya kita masuk pada yang kedua yaitu strategi pemasaran atau marketing strategi. Kita masuk dulu pada pengertiannya. Pengertian pemasaran di mana unit bisnis berharap dapat menciptakan nilai bagi pelanggan dan mencapai hubungan yang menguntungkan, saling menguntungkan antara kita penjual dan pembeli itu harus ada saling keterkaitan dalam masalah keuntungan. Keuntungannya contohnya seperti apa, Bu? Jelas terlihat ketika kita menjual, kita membutuhkan namanya penghasilan, mendapatkan keuntungan dari penjualan kita. Sedangkan konsumen kita atau customer yang membeli produk kita atau hasil dari produk yang kita jual ke mereka itu adalah value-nya, nilainya, manfaatnya. Apa sih manfaat dari produk yang kita sediakan? Apa sih manfaat dari jasa yang kita sediakan? Contohnya, jadi konsumen ketika ingin membeli sesuatu mereka akan lihat dulu manfaatnya produk ini untuk saya apa? Kira-kira akan memberikan dampak yang positif atau tidak? Atau akan memberikan nilai tidak untuk saya? Kita lihat kembali, kita telaah kembali dari contoh yang sebelumnya. Contoh kita menjual nasi kuning. Produknya adalah nasi kuning. Jadi calon konsumen kita akan lihat manfaat dari nasi kuning ini untuk saya apa? Oh, meringankan beban saya. Pagi hari saya tidak sempat mengurus sarapan, tapi dengan adanya nasi kuning yang diposting, bisa dilihat dan bisa diakses, bahkan bisa diantarkan sampai ke rumah, itu sangat-sangat membantu saya. Jadi di dalamnya ada nilai manfaat yang bisa diterima oleh si konsumen, si customer atau calon pembeli kita. Kita masuk yang ke 3, pembahasan tentang marketing mix. Apa Bu marketing mix? Kita menggunakan taktik atau bauran pemasaran yang kita sudah bahas di pembahasan sebelumnya. Jadi marketing mix itu apa? Merupakan kumpulan alat pemasaran taktis terkendali yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan di pasar sasaran. Variabelnya apa saja? Ada produk, ada harga, ada tempat, ada strategi promosi, cara kita promosi. Kita udah bahas secara terperinci di pertemuan ketiga kemarin, namun hari ini kita akan bahas lebih mendalam lagi tentang bagaimana kita menentukan kita punya produk, bagaimana kita menentukan penentuan harga, bagaimana kita menentukan lokasi atau tempat yang kita gunakan untuk menjual produk yang kita miliki. Dan yang pasti kita harus punya strategi promosi atau, penyampaian ke muka publik bahwa kita punya satu produk, kita punya, barang yang akan kita tawarkan ke mereka. Dan bagaimana publik bisa menerima produk kita, bagaimana bisa menerima, wow, keberadaan produk ini memang benar-benar punya nilai manfaat, benar-benar punya nilai keuntungan. Mulai dari produk, kita sudah membahas secara spesifikasi untuk bagaimana, produk itu di-branding pada pertemuan yang ketiga. Namun kali ini kita akan membahas untuk pemilihan produk, variasinya, kualitasnya, bagaimana kita mendesain produk tersebut atau kita mengemas produk tersebut sampai produk tersebut menarik dan punya nilai value atau, mudah diingat oleh orang lain. Value-nya apa, manfaatnya apa, terus, kemasannya seperti apa, apakah tampilannya menarik, terus keunggulan dari produk ini apa, apakah sama saja dengan produk yang lain atau dia punya nilai yang berbeda. Antara produk air mineral A contohnya dengan air mineral B. Produk air mineral A harganya Rp5.000, produk air mineral B harganya Rp3.500.
dengan jumlah isi yang sama-sama 600 mili. Lantas apa yang membedakan? Kita bisa lihat secara spesifikasi. Misalkan antara Aqua dengan Nestle Pure Life, kita melihat dari segi kemasan dulu. Kalau Aqua dia memiliki kualitas kemasan yang lebih tebal dibandingkan Nestle Pure Life. Kemasan Nestle Pure Life dia cenderung lebih bening, terus dia lebih tipis dibandingkan dari Aqua. Namun dari segi kualitas, Nestle Pure Life dia bisa membuktikan bahwa kami punya kesegaran air yang murni, terus kami mempunyai, kualitas harga yang jauh lebih kompetitif. Harga dari Nestle Pure Life itu Ibu contohkan 3.500 ya di pasaran untuk di wilayah Jayapura dan sekitarnya. Tetapi untuk harga pemasaran Aqua itu dia 5.000 sampai 6.000 tergantung kondisinya dingin atau tidak dingin. Dari segi harga kita sudah bisa melihat perbedaan, dari segi kemasan kita sudah bisa melihat perbedaan. Jadi di sini terlihat kualitas produknya, manfaat dari produknya, perbedaan dari produk A dengan produk B, kita kembalikan pada diri kita, apa yang kita butuhkan. Kita akan membeli sesuai dengan standar apa yang kita butuhkan, diri kita butuhkan. Kalau kita dengan kapasitas misalkan keuangan terbatas, rata-rata teman-teman khususnya misalkan contoh yang kuliah, teman-teman akan lebih memilih, "Wow, lumayan nih Nestle Pure Life 3.500, berarti akan lebih hemat budget 1.500." Ya kan? Jadi teman-teman bisa menyimpan uang 20.000 sesuai dengan apa yang kita komitmenkan sama-sama di awal pertemuan. Sampai sekarang masih dijalani nggak? Atau jangan-jangan sudah ada yang bolong-bolong nih, "Aduh Bu, saya lupa, saya sudah lupa berapa hari lagi." Nggak ya, Ibu berharap teman-teman masih bisa, menghitung dari pertemuan kita pertama sampai hari ini sudah berapa jumlah. Dan ingat teman-teman, buat teman-teman yang belum sempat masuk, kita punya komitmen di awal untuk mulai menabung ya. Dari pertemuan awal kita sudah sepakat untuk menabung setiap, harinya sebesar 20.000 dan itu teman-teman sendiri yang meminta dan teman-teman, yang memiliki kemampuan. Sampai akhirnya di mana nanti kita akan ketemu di tanggal 5 apa, 5 Mei untuk menghitung sama-sama berapa besaran jumlah dari uang yang sudah kita tabung sama-sama. Oke, kita selanjutkan di pembahasan materi kita. Kita masuk kepada yang kedua yaitu price. Atau harga, berapa harga yang kita tentukan, atau misalkan kita bisa menentukan atau, mengadakan diskon, membuat promo, itu keren sekali teman-teman di dalam sistem marketing. Harga memang, Ibu dari awal pertemuan Ibu selalu bilang, jangan menggunakan satu-satunya teknik, yaitu perang harga. Di sana jual misalkan 5.000 kita jual 4.500. Kalau untuk skalanya produksi dalam jumlah yang kecil, dan itu masih dalam, skala produksi UMKM yang masih bisa dikontrol langsung, bisa ada standarisasi harga tersebut, tapi dia tidak akan menjadi relevan ketika produknya itu sudah menjadi skala yang besar. Seperti contohnya, Ibu contohkan tadi air mineral. Ketika teman-teman harus bermain strategi atau bermain strategi marketingnya itu perang harga, itu rasanya tidak relevan lagi karena setiap produksi dari setiap perusahaan itu punya standarisasi, terus punya harga bahan baku, terus punya, berapa besaran biaya mobilisasinya, pendistribusiannya, sehingga memang harga yang mereka tentukan itu paten. Paten ditentukan oleh perusahaan melalui apa? Strategi marketing plan-nya. Dibuatlah marketing plan berapa harga bahan baku yang mereka gunakan, berapa biaya jasa produksinya, berapa biaya, misalkan mobilisasinya, distribusinya. Karena pendistribusiannya kan bukan lagi produksi dengan, kapasitas wilayah yang kecil. Seperti kalau kita jual nasi kuning, kapasitas wilayah kita paling hanya sekitar paling jauh 10 kilometer dari wilayah kita. Atau jika memang menggunakan, strategi penjualan secara online, bermitra atau bekerja sama dengan, kendaraan-kendaraan online mungkin bisa lebih jauh daripada itu. Tapi kalau misalkan kayak kita menjual nasi kuning, skalanya nasi kuning, terus kita mau lintas daerah yang memakan waktu beberapa hari, itu masih belum kompeten, masih belum relevan dengan keadaan. Berbeda halnya dengan ketika kita punya produk yang memang
punya jangka waktu ketahanan itu jauh lebih lama. Misalkan air mineral, makanan kemasan, itu akan, pendistribusiannya jauh lebih luas, tidak hanya di dalam negeri tapi juga bisa di luar negeri. Sehingga penentuan harga itu sangat-sangat penting untuk ditentukan di dalam namanya marketing plan atau perencanaan dalam, marketing produk itu sendiri. Selanjutnya kita masuk pada yang ketiga yaitu place, yaitu saluran, cakupan, logistik, dan lokasi. Bagaimana barang itu bisa terdistribusi sampai ke masyarakat, bagaimana logistiknya. Misalkan contoh air mineral diproduksi misalkan di Surabaya atau di Jakarta, bagaimana air mineral tersebut bisa sampai ke Papua, bisa sampai ke Jayapura. Atau bahkan tidak hanya didistribusikan ke seluruh Indonesia, tetapi kita juga bisa menemukan air-air mineral kita itu ada di luar negeri, contohnya di Singapura. Aqua bisa sampai di Singapura itu membutuhkan, pendistribusian atau logistik yang lebih, sehingga membedakan air, Aqua yang ada di Indonesia, cakupannya ada batasan head-nya nih, oh iya head-nya 5.000 contohnya, untuk pendistribusian Aqua ke masyarakat, langsung ke konsumen. Itu harganya 5.000. Tetapi kalau itu sudah di luar negeri, itu sudah ada biaya tersendiri lagi, biaya pengirimannya ke sana berapa, logistiknya ke sana berapa, pajaknya keluar itu berapa, sehingga tidak mungkin harga yang ditetapkan di negara kita sendiri dengan harga yang penjualan di luar negeri itu akan sama. Sehingga penentuan produk, harga, tempat, itu sangat mempengaruhi berapa jauh pabrik dengan lokasi pendistribusian sampai bisa diterima konsumen, berapa biaya yang dikeluarkan untuk bisa sampai menjangkau langsung ke konsumen. Contoh saja, dari Surabaya atau dari Jakarta ke Jayapura itu harus memerlukan waktu perjalanan untuk pendistribusian barang. Jalur laut itu, memerlukan waktu sekitar 7 sampai 10 hari menggunakan jalur laut. Itu pun paling cepat kalau kita menggunakan, jasa pelni atau menggunakan transportasi penumpang, kapal penumpang. Tapi kalau kita menggunakan karena skalanya besar, kita menggunakan, kontainer khusus kapal barang ya, kapal putih, itu bisa memakan waktu sampai 30 hari. Dan itu juga harus terhitung masa tunggunya berapa lama, sampai bisa ke lokasi berapa lama, tapi rata-rata head itu memang ditentukan di dalam marketing plan setiap perusahaan, bahwa ada batas harga tertinggi untuk bisa diterima oleh masyarakat, sehingga ada kesetaraan harga. Ada kesetaraan harga di seluruh Indonesia. Misalkan air mineral Aqua itu di seluruh Indonesia rata harganya hampir sama, yaitu 5.000 sampai Rp6.000 khusus untuk yang kemasan 600 mili. Oke, kita lanjut pada, yang keempat yaitu promosi. Bagaimana kita bisa mengiklankan kita punya barang, bagaimana barang kita ini bisa tersampaikan ke publik, bagaimana calon konsumen kita tahu. Melalui apa? Melalui promosi, kita kasih tahu mereka bahwa kita punya produk A, kualitasnya seperti ini, dia punya manfaat seperti ini, keunggulannya produk saya dengan produk kompetitor lainnya adalah seperti ini. Jadi ketika kita membuat suatu produk, kita harus tahu dulu. Kita ciptakan produk ini, kita harus tahu berapa, kemampuan kita produksi, terus apa keunggulan dari produk kita, manfaat yang paling utama dari produk kita apa. Yang membedakan produk kita dengan produk kompetitor itu apa, sehingga ketika kita mempromosikan kita udah tahu, berarti yang kita bicarakan adalah keunggulan dari produk kita. Tidak lagi kita berbicara tentang, "Oh, produk ini sama dengan ini," ketika nanti calon konsumen kita bertanya misalkan, eee, "Kak, apa bedanya produk Kakak dengan kompetitor yang lain? Kan sama-sama air mineral," contohnya, atau sama-sama nasi kuning nih, atau sama-sama keripik nih, yang membedakan produk Kakak, dengan produk lain apa? Keunggulan produk Kakak itu apa dibandingkan yang lain? Pasti nanti konsumen atau calon konsumen kita akan menanyakan hal tersebut. Apalagi di era yang sekarang konsumen kita itu sudah sangat-sangat kritis, sudah sangat-sangat teliti, sudah sangat-sangat memahami produk yang akan dia beli itu dia sudah tahu pemanfaatannya. Apalagi ketika sekarang kita ada di era yang segala sesuatunya bisa kita cari tahu sekejap langsung kita dapatkan.
Melalui apa? ChatGPT. Informasinya kita bisa dapatkan kapan pun. Kita punya keluhan apa? Kita punya masalah apa? Kita tanya aja, "Hai ChatGPT, saya punya masalah ini, solusinya apa dong?" Bahkan menanyakan produk pun sudah bisa. Jadi, "Saya mengalami kendala ini. Kira-kira produk dengan bahan aktif seperti apa yang bisa saya gunakan?" Nanti akan direkomendasikan. Ketika direkomendasikan, belum puas akan menanyakan lagi, merek produk apa yang harus paling cocok saya gunakan. Dari situ muncullah produk-produk yang kita butuhkan dengan berbagai kelebihannya, dengan berbagai kekurangannya, sehingga kompetitif. Kompetitor itu akan semakin kuat persaingannya di lapangan. Kita nggak bisa serta-merta hanya harus udah saya harus buat misalkan saya maunya jual nasi kuning. Nasi kuning saya keunggulannya ya udah disediakan di pagi hari sebelum orang berangkat kantor, memudahkan orang. Mungkin di saat awal-awal kita membuka, oke fine, orang bisa akan terima itu. Tapi ketika nanti ada orang lain yang melihat setelah 1 bulan kita berjualan, 2 bulan, 3 bulan, ada yang lihat, "Ih, kok rame banget ya nasi kuningnya, hanya karena buka pagi banget." Membantu orang-orang yang mau berangkat kerja, memudahkan orang-orang yang mau berangkat kerja, kayaknya nih peluangnya masih besar banget. Akhirnya muncullah kompetitor satu, kompetitor 2. Akhirnya kalian tidak hanya sendiri, sehingga strategi yang mungkin saat ini relevan kita gunakan, teknik marketing saat ini yang kita gunakan masih sangat relevan, ke depannya itu sudah akan berubah sesuai dengan kondisi keadaan yang ada. Itu kenapa di awal pertemuan, di pertemuan kedua, Ibu selalu tekankan bahwa seorang, wirausaha itu harus selalu mempunyai inovasi baru, inovasi yang segar, ide-ide baru, gagasan-gagasan baru. Bagaimana cara kita menentukan, Bu, ide-ide, gagasan-gagasan baru? Ide dan inovasi, gagasan-gagasan baru, eee, kreativitas-kreativitas kita yang baru ke depannya itu akan terbentuk dengan sendirinya, sesuai dengan keadaan di lokasi, terus kendala-kendala di lokasi, hambatan-hambatan apa yang kita hadapi. Dari hambatan-hambatan itulah yang akan membuat kita nantinya merasa untuk, "Oh tidak, saya tidak relevan lagi dengan, inovasi ini, dengan strategi ini. Sekarang kompetitornya makin ketat, terus sekarang produk-produk mereka lebih mereka unggulkan, lebih naik kualitasnya dibanding kita." Sehingga dengan adanya hambatan-hambatan tersebut, kompetitor menjadi salah satu ancaman terbesar, akhirnya memaksa kita untuk bagaimana bisa berinovasi. Inovasi apa lagi yang saya munculkan? Hal positif apa lagi? Manfaat lebih baik apa lagi yang harus saya berikan? Hal ini yang menjadi salah satu alasan kenapa setiap orang yang berwirausaha itu bahkan bisa putus di tengah jalan untuk, memutuskan untuk tidak lanjutkan usahanya karena mereka merasa lelah, merasa capek dengan kondisi. Kok, awal-awal rame banget, semangatnya menggebu-gebu, tiba-tiba di pertengahan hasilnya cuma segini, apalagi ditambah makin banyak kompetitor setelah melihat kita ramai. Udahlah saya tutup saja, saya coba usaha yang lain. Apakah menjamin teman-teman, ketika teman-teman membuka usaha yang lain, teman-teman lihat, "Ah, mungkin usaha ini belum ada, saya pindah saja usaha ini karena sekarang usaha nasi kuning sudah tidak relevan lagi, sudah terlalu banyak orang yang jual." Padahal di dalam dunia usaha, yang paling buat kamu keren, yang paling bikin kamu itu, punya branding kuat di ingatan masyarakat, di ingatan konsumen, di ingatan orang-orang yang ada bersama kalian, itu adalah kemampuan kalian bertahan dan bertumbuh. Ingat, kemampuan kalian untuk bertahan dan bertumbuh. Jangan bikin usaha yang hanya mau musim-musiman. Ketika kompetitornya udah banyak, "Udahlah aku berhenti aja, udah nantilah cari usaha yang lain, semangat aku udah nggak ada, hari ini buat segini aja nggak laku, nggak habis." Yang kita butuhkan di dalam wirausaha, di dalam dunia bisnis, itu adalah kemampuan bersaing, kemampuan marketing, kemampuan strategi kita untuk mencapai pasar itu bagaimana, tahapan apa yang kita perlu lakukan. Kalau mental kita baru setengah-setengah aja, "Aduh aku baru jalan 2 3 bulan, kenapa kompetitornya tiba-tiba banyak, udah berhenti aja." Enggak dong, justru dengan hadirnya kompetitor-kompetitor baru, harusnya kita menjadi lebih berinovasi, lebih punya ide-ide yang baru,
yang buat orang lain itu merasa, "Oh iya kita pantas ini untuk dijadikan langganan, kita pantas ini untuk mereka ingat, kita pantas ini untuk, selalu mereka datangi kembali, kembali, dan kembali lagi." Atau istilahnya dalam dunia usaha ada repeat order, order kembali. Mereka akan datang kembali. Kenapa mereka bisa yakin sama kita? Pertama, dari segi kualitas kita terus meningkatkan kualitas kita, dari segi pelayanan kita terus meningkatkan kualitas pelayanan kita. Lantas apa alasan mereka untuk tidak kembali sama kita? Apalagi jika kita selalu menomorsatukan kualitas dari produk kita. Produk kita terus kita inovasikan. Mungkin hari ini kita, menjual nasi kuning ala kadarnya, nasi kuning merakyat yang biasa, yang klasik, yang mungkin orang lain juga bisa jual, tapi ke depannya kita bisa berinovasi dengan buat nasi kuning dengan kemasan yang lebih menarik, dengan tempat yang lebih praktis, mudah dibawa orang kemana saja, aman, sekalipun jatuh wadahnya tidak akan tumpah dan tidak akan berantakan. Ciptakan ide-ide, inovasi-inovasi baru. Pikirkan setiap masalah untuk ada solusinya. Karena setiap tidak mungkin ada masalah tanpa ada solusi. Teman-teman lihat, aduh ini ada masalah baru hari ini di jualan saya, bagaimana cara menyikapinya, bagaimana menentukan promosi terbaru minggu depan, bagaimana menentukan kalau teman-teman punya marketing plan, kalau belajar dari pengalaman yang Ibu punya, yang Ibu sharing ke kalian ya, Ibu punya market plan itu Ibu buat dalam 1 bulan. Dan akan dievaluasi setiap minggu. Kita lihat, perkembangannya dalam minggu pertama contohnya di bulan April minggu pertama, marketing plan yang saya gunakan ini. Jadi strategi promosi yang saya, gunakan untuk sampai ke konsumen saya itu di hari pertama ini, hari kedua ini, sampai hari keenam ini. Nanti di hari ketujuh saya evaluasi, di mana hari pertama jadi, evaluasinya itu tiap minggu. Hari pertama terjadi peningkatan penjualan sekian persen, hari kedua sekian sekian. Kenapa terjadi penurunan di hari ketiga dan terjadi peningkatan lagi di hari keempat, kelima, misalkan seperti itu. Nanti akan Ibu evaluasi di akhir minggu. Sehingga di minggu kedua, ketiga, keempat itu kan sudah tersusun itu market plan-nya. Kita udah tahu nanti di minggu kedua kita harus bikin apa, di minggu ketiga kita harus bikin apa, di minggu keempat kita harus bikin apa. Tetapi kita harus tetap mengacu kembali di evaluasi di minggu pertama. Terjadi penurunan ini karena apa? Sehingga itu tidak boleh lagi terjadi di minggu kedua. Hal itu sudah harus diantisipasi. Caranya bagaimana, Bu? Kita lihat masalahnya apa, kita, analisis lagi, oh di hari ketiga ini kok terjadi penurunan penjualan, kenapa? Kondisinya saat itu kenapa? Atau misalkan, oh terjadi penurunan penjualan di hari ketiga karena seharian itu hanya hujan deras, tidak ada orang keluar belanja, contoh. Karena hujan terlalu deras orang mager mau belanja. Nah, dari masalah tersebut kita ciptakanlah solusinya. Solusinya apa? Delivery order dong. Kita layani pengantaran, setiap pembelian kita antarkan langsung sampai ke rumah, dengan minimal pembelian berapa misalkan. Karena ibu usahanya itu distribusi kebutuhan pokok, bahan-bahan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan lain-lain, ya kita kasih target harga, misalkan pembelian minimal 50.000 udah bisa kita delivery sampai depan rumah tanpa biaya ongkir, atau kita berikan gratis ongkir. Cakupan wilayahnya di mana aja? Ya udah, karena hujan deras, cakupan wilayahnya kita misalkan satu kampung aja, atau satu lokasi aja ini, cukup. Tapi kalau misalkan ada permintaan, pembelanjaan di luar dari tempat kita usaha gitu, kita harus lihat lagi, berapa besaran mobilisasi ke sana, berapa biaya transport yang kita harus perhitungkan. Misalkan contoh dari tempat saya, dari Arso 5 ke Arso 13 misalkan contohnya, oh itu sekitar 3 kilometer, kalau hanya belanja 50.000 rugi kita di biaya, delivery. Sehingga kita sampaikan, "Maaf, misalkan Bapak, Ibu, untuk mengantar ke sana kami bisa, tapi tidak dengan standar batas harga 50.000." Nah, biasa mereka bilang, "Oh ya nggak apa-apa, dicukupin aja." Misalkan berapa batasan maksimal untuk kita belanja untuk bisa diantarkan sampai ke rumah. Ya udah kita jelaskan, batasan harganya sekian, misalkan kalau beda lokasi 100.000 itu tanpa tambahan biaya ongkos kirim. Oke, biasanya mereka, "Oke Bu, nggak apa-apa silahkan." Atau misalkan mereka bilang,
"Oh, tunggu orderan yang lain deh, mungkin ada yang satu arah. Kalau misalkan nanti sampai jam sekian tidak ada orderan tambahannya, ya nggak apa-apa dikonfirmasi aja kembali besok." Tapi rata-rata karena kami kan skalanya pendistribusian, jadi itu skalanya bukan lagi belanja 50 ribu sampai 100 ribu, tapi memang skalanya sudah besar di atas 1 juta, 2 juta, jadi tetap mau tidak mau kita bawa, kita ikutkan. Jadi kita punya jadwal pengantaran, misalkan di tempat usaha ibu, pagi itu kita ngantar dulu di dalam lokasi, jam 10 sampai, duhur kita antar dalam lokasi, nanti di atas jam 12 itu kita mulai pendistribusian ke luar lokasi. Dan itu memang untuk skala pemesanan yang besar, bukan skala pemesanan enceran ya, karena kita udah distribusi, udah di kelas distribusi, jadi memang pengantarannya udah partai besar gitu. Biasanya ada pun pembelian-pembelian yang kecil, itu kita tetap ikutkan karena barang kan sekalian jalan gitu. Ngapain nggak dibawa, "Ah, ngapain dibawa, Bu? Cuman 50 ribu aja, 100 ribu." Enggak dong, itu salah satu bentuk upaya kita, bagaimana kita tetap, melayani, mau sekecil apapun pembelanjaannya kalau kita ada satu kali rute, sekalian aja dibawa. Itu salah satu wujud pelayanan yang membuat orang mudah ingat kita, merasa dilayani dengan sangat baik, mereka akan terus ingat sama kita, belanja lagi, repeat order di kita lagi. "Oh iya, kemarin aku dapat pelayanan yang baik nih, dari toko A," misalkan. Jadi, kalau aku mau belanja nanti sekalian di-list aja supaya belanjanya nggak sedikit-sedikit gitu. Di-list aja sekalian nanti, toko A itu ada pengantaran misalkan 1 minggu sekali atau 1 minggu 2 kali di hari ini dan ini. Akhirnya mereka udah mudah ingat karena udah sering, sudah sering belanja di kita, mereka udah hafal, "Oh, jadwal pengantarannya di hari ini dan ini." Sehingga mereka ketika mau punya belanjaan mereka udah tahu, "Oh, nanti saya order di hari ini aja." Jadi sekalian pas tokonya pengantaran ke barang-barang yang distribusi, dia bisa bawakan kita punya barang sekalian, kayak gitu. Itu salah satu teknik, teknik sederhana, tapi ketika kita melakukan itu secara konsisten, teman-teman, itu akan sangat memberikan dampak yang besar untuk usaha kita. Bagaimana kita bisa bertumbuh dan berkembang ya dari hal-hal yang kecil yang kita lakukan secara konsisten. Sampai di sini teman-teman mengerti atau ada yang mau ditanyakan? Kalau mengerti coba tulis dulu di kolom komentar, "Mengerti mengerti 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 mengerti." Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan, boleh langsung tanyakan di kolom komentar. Oke, langsung tuliskan saja teman-teman punya pertanyaan, nanti akan Ibu jawabkan di sesi Q&A, question and answer bersama mahasiswa. Oke, kita lanjut di yang keempat, sambil teman-teman bisa nuliskan di kolom komentar. Kita lanjut yang keempat, yaitu kita masuk pada taktik penjualan atau sales taktik. Kalau selama ini kita bahas tentang penjualan, strategi, sekarang kita bicara taktik. Taktik masuk dalam strategi nggak? Masuk dong, taktik itu merupakan strategi. Taktik itu cara bagaimana kita mengambil hati pelanggan kita, bagaimana kita jualan kita bisa sampai ke mereka, bisa mereka terima, mereka rasakan manfaatnya. Yang pertama yang pasti yang harus kita lakukan itu membangun hubungan. Seperti yang Ibu contohkan tadi, kita harus bangun dulu hubungan antara kita dengan calon pelanggan kita. Atau misalkan mereka sudah pelanggan tetap di kita, bagaimana kita tetap merawat hubungan tersebut, menjaga hubungan tersebut. Jangan hanya karena, "Alah dia cuma belanja 50 ribu saja, sudah tidak usah, sudah." Bikin repot-repot saja mau antar lagi ke dia punya tempat. Itu hal kecil, hal hal sepele tapi krusial ketika kita abaikan. Ya, ingat, hal-hal kecil ketika dilakukan secara konsisten itu akan memberikan dampak. Yang kedua yaitu, kita lihat presentasi manfaat dari produk kita untuk mereka itu apa. Ini sudah sering kali kita bahas, setiap pertemuan pasti kita bahas. Dan yang ketiga yaitu presentasinya paling besar di angka 70% yaitu, teknik penutupan penjualan. Ada strategi, target. Kita punya goals kan? Goals kita berapa nih? Berapa besaran yang kita harus capai? Jadi jangan pernah menyepelekan hal-hal kecil. Kita lihat kembali, jangan sampai kita hanya semata-mata, "Ah, targetku sudah terpenuhi, sudah kita tidak usah lagi layani yang kecil-kecil." Tidak bisa, karena yang kecil ini berdampak. Dampaknya apa sih, Bu? Cuman kecil saja berdampak. Dari pelayanan, hal-hal yang kecil itu akan membantu kalian dalam strategi promosi, marketing, penjualan. Dari kita melayani hal yang kecil, mereka merasa, "Ih, saya belanja sedikit saja mereka mau layani." Sudah, ketika ada orang yang butuh
pelayanan seperti yang kita berikan sama konsumen kita ini, mereka akan merekomendasikan kita, "Isa belanja di toko A itu, Sa belanja cuma 50.000, tapi dia sekalian bawakan karena pas dia punya jadwal pengantaran." Kalau di dalam dia punya lokasi, itu setiap hari mereka mengantar di jam 10 sampai jam 12. Tapi kalau di luar lokasi kayak kita begini ada jadwal tertentu, 1 minggu misalkan 2 kali dia mengantar, atau dia bisa mengantar nanti di, waktu jam 1 siang sampai jam 5 sore, tapi dengan syarat belanja minimal sekian. Informasi itu kita tidak bayar. Kita tidak perlu, meng-endorse orang untuk menginformasikan, atau kita tidak perlu membayar lagi sales, biaya marketing untuk orang promosikan kita punya barang. Itu salah satu teknik promosi secara natural, verbal, tidak perlu kita minta. Mereka melakukan dengan sendirinya. Atas apa? Dorongan dorongan dari, pelayanan yang kita berikan. Jadi mereka merasa puas, dari kepuasan itulah, kepuasan-kepuasan kecil itu memberikan dampak yang besar, karena memberikan pengaruh. Mereka mampu menyampaikan itu ke orang lain yang membutuhkan pelayanan yang sama yang mereka terima. Hanya apa? Hanya karena mereka menerima manfaatnya. Mereka mendapatkan manfaatnya, jadi mereka mau merekomendasikan kepada orang lain. Padahal kita tidak bayar, kita tidak minta mereka untuk promosikan kita. Tapi karena dia merasakan nilai manfaatnya itu, menurut kita, manfaat kecil saja. Tapi menurut dia sebagai penerima manfaat, manfaatnya itu sangat besar dan memberikan dampak untuk mereka. Jadi jangan pernah, sepelekan hal-hal kecil, khususnya untuk mencapai target penjualan. Teknik penutupan penjualan, kita harus tahu berapa target kita dalam 1 bulan atau target kita dalam 1 minggu ini berapa penjualan kita. Asal sudah mencapai target, tidak usah sudah layani dia, tidak bisa. Justru penjualan semakin di atas target itu semakin baik. Kenapa kita harus mengejar hanya cukup di target kalau kita bisa menjual lebih besar daripada target penjualan kita? Sampai di sini teman-teman bisa mengerti atau tidak? Kalau teman-teman bisa mengerti, coba tuliskan mengerti, 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 Bu. Kalau tidak, silakan. Seperti biasa, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar apa yang ingin teman-teman tanyakan. Kita masuk di yang kelima, yaitu exhibition experience atau membangun brand awareness secara langsung. Brand awareness itu apa, Bu? Kepercayaan. Brand kita bisa dipercaya, bisa diterima, bisa mereka rasakan manfaatnya. Ketika orang lihat, brand-nya sama saya dengan sana. Apa manfaatnya? Kelebihannya apa? Untuk kita apa dampaknya? Dampak yang paling positif untuk kita apa? Yang membedakan dia punya brand dengan orang lain apa? Ya, yang pasti kita punya brand itu harus punya branding dulu. Kita punya produk itu harus punya branding, harus dikenal dulu, mudah dulu diingat oleh orang lain. Menciptakan pengalaman yang positif. Positif seperti apa? Contohnya kayak tadi, hal kecil, pelayanan kecil, harga belanjanya kecil, padahal kita udah skala distribusi, tapi kita tetap mau memberikan pelayanan kepada mereka yang belanja kecil. Menciptakan apa? Pengalaman yang mereka tidak akan lupakan. Pengalaman yang mereka bisa bagikan kepada orang lain tanpa kita minta dan tanpa kita bayar. Ya, yang selanjutnya pengemasan visual produk kita. Seperti apa? Produk apa? Bagaimana cara orang mengingat kita menyediakan produk apa? Visualnya mereka harus ingat dulu. Kalau, melalui strategi pelayanan, delivery, visual yang mereka harus ingat adalah bagaimana kita melayani mereka. Produk kita berkualitas, produk yang kita jual bagus. Contoh kayak ibu bergerak di bidang distribusi kebutuhan pokok. Artinya ibu menjual beras, menjual minyak goreng, menjual kebutuhan pokok lainnya. Mereka harus tahu, oh di tokonya ibu ya, di toko saya itu menjualnya produk-produk berkualitas. Oh di sana itu beras dari beras, subsidi pemerintah sampai beras dengan kualitas terbaik ada. Dari harga yang paling murah sampai harga yang paling premium ada. Begitupun dengan minyak goreng, dari subsidi pemerintah, minyak kita ada sampai minyak yang kualitasnya, Sanko, ada. Kita harus kasih tahu, mereka harus tahu displaynya apa, produknya yang kita punya apa. Tampilan produk kita harus mereka ketahui. Kalau mereka yang berkunjung langsung ke tempat kita harus menampilkan visual display, penataan yang rapi, produk yang lengkap supaya mereka nyaman. Apapun yang mereka cari, mereka mau pilih bisa. Ada pilihan yang mereka bisa pilih. Tetapi ketika kita mendisplay itu di sosial media, maka kita harus menata itu dengan baik, dengan rapi. Ketika mereka mencari, misalkan mereka mencari beras premium, mereka cukup mengetikkan beras premium.
Sudah di display toko kita mereka akan menemukan, atau beras subsidi, minyak goreng subsidi, mereka akan menemukan produk yang mereka cari, ya. Yang berikutnya apa? Mencoba produk. Kalau produk yang, di tester langsung bisa dicoba di lokasi, tetapi kalau kayak Ibu, kita kembali lagi, kita punya, jualan ini apa, produk yang kita jual apa. Kalau kayak Ibu menjual sembako, bagaimana orang mengetahui kualitasnya? Contoh kayak beras, kita kan menyediakan, sampel dari beras-beras tersebut. Kan tidak mungkin kan di dalam karung orangnya bilang, "Bu, saya mau lihat sampel berasnya dulu dong, berasnya kayak apa?" Jadi ketika kita menjual beras, kita harus sediakan contohnya di depan. Dan tidak hanya disediakan untuk contoh, tapi kita juga menjual secara enceran supaya ketika orang mau membeli, tidak orang-orang yang tidak mampu membeli dengan skala yang besar, kita bisa menyediakan dengan yang skala kecil, kiloan. Dari skala kiloan yang kita jual, menjadi sampel juga untuk orang yang mau beli, beras dalam jumlah karungan yang besar. "Bu, saya mau beli beras premium yang karungan 25 kilo. Saya bisa lihat dulu berasnya kah?" "Boleh Bu, silakan. Itu, nama berasnya ini ada Bu. Nanti Ibu bisa lihat contoh apa, nama berasnya di depan, bisa disentuh, bisa dipegang berasnya. "Oh iya ya berasnya bagus ya Bu. Kalau yang beras itu Bu, ada contohnya?" "Ada Bu, di sana bisa Ibu lihat contoh berasnya." Jadi mereka bisa lihat langsung, mereka bisa trial langsung, mereka bisa, langsung rasakan produknya itu seperti apa. Pasti nanti mereka juga bertanya, kalau contoh kayak di Ibu, karena kita produk sembako, jadi pasti mereka tanya, "Bu ini berasnya bagus nggak? Ini nanti kalau jadi nasi keras tidak?" Dan kita juga sudah harus melakukan itu, trial itu. Kita harus melakukan uji coba lebih dulu, supaya kita bisa, memberi informasi itu kepada mereka, bisa meyakinkan karena kita udah tahu kualitasnya. Kalau misalkan contoh kita beli produk, apa yang bisa ditester ya, kosmetik ya. Kita beli produk kosmetik di toko kosmetik, kita bisa langsung trial di situ, uji coba di situ. Tetapi kalau misalkan kayak Ibu, kita bergerak di bidang, distribusi sembako, berarti kita harus uji coba duluan, trial dulu. Jadi kita tahu pembedanya antara beras A, beras B, beras C, beras sampai beras G misalkan. Kelebihannya masing-masing kita harus tahu. Jadi informasi yang kita sampaikan itu informasi yang sifatnya fakta, tidak informasi duga, "Ah, itu bagus Bu, berasnya harum," padahal kita belum coba sendiri, kita belum uji coba. Kita udah bilang bagus, tidak keras, padahal nanti orang beli, dia pulang bawa ternyata berasnya setelah dimasak jadi nasi, dingin keras, gitu. Tingkat, kualitas beras itu kan beda-beda. Jadi ketika kita sebagai penjual beras, kita udah harus tahu dulu kelebihan keunggulan dari masing-masing produk beras yang kita jual, sehingga kita bisa menjelaskan kepada mereka, mereka butuhnya apa. Jadi kita udah menyediakan solusi yang mereka butuhkan. Ada orang-orang yang tidak suka dengan kualitas nasi yang lembek, kita tawarkan beras dengan kualitas yang mereka butuhkan. Ada orang yang tidak suka dengan kualitas nasi yang keras, kita tawarkan kualitas beras yang mereka butuhkan. Sampai di sini bisa diterima? Kalau bisa kita lanjut. Selanjutnya kita sampai yang keenam, yaitu visitor atau pengunjung. Mengelola potensi menjadi pelanggan. Setiap orang yang datang mungkin tujuannya niatnya untuk tanya-tanya dulu, "Bu, saya, dapat informasi dari tetangga katanya di sini ada beras A kah? Katanya harganya cuma segini. Kira-kira berasnya itu bagus kah?" "Bagus Bu, ini ada contoh berasnya." "Oh iya, kalau dimasak ini lembek atau keras ya?" Kita jelaskan sesuai kualitas dari beras tersebut ketika jadi nasi seperti apa kualitasnya. Mungkin, "Oh iya Bu, terima kasih, saya belum bawa uang," biasanya. "Saya belum bawa uang, saya baru mampir tanya dulu karena tadi saya dikasih tahu sama tetangga." "Oh iya Bu, tidak apa-apa, terima kasih. Nanti kalau misalkan cocok, boleh kembali kapan saja. Kita buka dari jam, 7 sampai jam 9 malam, kecuali jam istirahat jam sholat itu kami istirahat tutup biasanya 15 menit untuk sholat, setelah itu kita buka lagi." Kita informasikan. Informasi itu kecil, tidak signifikan dalam proses penjualan, tapi memberikan dampak. Dampaknya apa? Mereka tahu, "Oh iya, jadi nanti saya tidak jangan sampai nanti saya kembali di waktu mereka istirahat sholat, sia-sia saja. Oh sudah, oh ya sudah Bu, terima kasih nanti saya kembali." Jadi informasi itu yang mereka tangkap, mereka nanti akan, "Oh ya saya tidak akan kembali di jam segini." Ketika mereka, "Oh yuk, saya cocok itu dengan harga berasnya juga bagus." Terus berdasarkan informasi dari tetangga yang menyampaikan memang kualitasnya oke. Sudah nanti saya kembali beli di jam sekian, di jam mereka tidak istirahat.
Dari hal-hal seperti itu kita bisa mengumpulkan yang namanya, traffic ya, bagaimana menarik orang, bagaimana orang bisa kembali ke kita, bagaimana orang, mampu bertahan belanja di kita, apa yang membuat orang nyaman. Kita punya data. Datanya apa? Ya itu marketing plan kita tadi. Kalau contoh kayak ibu punya marketing plan bulanan yang akan dievaluasi setiap minggu. Tapi kalau misalkan teman-teman baru memulai usaha mau buat marketing plan harian dulu atau mingguan dulu, saya bikin 1 minggu dulu, nanti saya lihat, saya evaluasi. Kan kita punya data, dari data collection kita itu kita evaluasi, kita analisis lagi, di tanggal sekian, di hari ini kenapa terjadi penurunan, di tanggal sekian terjadi peningkatan, apa yang menyebabkan terjadi penurunan di hari ini, di tanggal sekian. Kita udah harus bisa lihat, dari data tersebut kita konversi, kita lihat, kita bisa mengubah pengunjungnya yang awalnya sedikit menjadi banyak, mungkin yang dari awalnya sekedar hanya datang untuk tanya-tanya, datang untuk cek-cek harga, akhirnya mereka merasa teryakinkan, "Oh, saya yakin saya akan bisa belanja di sana, saya akan kembali belanja di sana. Di sana dia punya pelayanan bagus sekali, dia punya kualitas barang juga oke." Kalau kita punya uang hanya terbatas segini, kita bisa pilih produk dengan kualitas subsidi pemerintah contohnya. Tetapi kalau misalkan, oh iya alhamdulillah kita ada rezeki sedikit ini, sekali-kali bolehlah kita beli beras yang enak, kita makan beras yang enak. Kita bisa juga pilih di sana, karena di sana tuh banyak pilihannya dari beras yang biasa sampai beras yang super premium itu ada. Pembahasan kita hari ini luar biasa sekali. Contohnya juga kena sekali. Ada yang masih mau ditanyakan tidak? Coba kalau ada yang masih mau ditanyakan, coba teman-teman tuliskan di kolom komentar, "Ibu saya mau tanya," atau "Ibu pembahasannya ini seru sekali, tapi saya punya masalah Bu, di saya punya lokasi, di saya punya tempat, saya lihat ada masalah marketing plan yang mungkin menurut saya belum sesuai. Bisakah Ibu jelaskan kepada saya mungkin contohnya atau solusinya?" Asik tidak pembelajaran kita hari ini? Kalau asik tulis di kolom komentar, asik 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 asik. Oke, jangan lupa kasih ikon senyum, kasih ikon tertawa supaya menggambarkan ekspresi kalian, kalian lagi seru-seruan nih, kita belajarnya lagi seru sekali. Sampai di pembahasan kita yang terakhir ini, kira-kira teman-teman mengerti atau tidak? Kalau mengerti coba tulis mengerti, 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 mengerti. Oke, kalau teman-teman sudah mengerti berarti pertemuan kita di pertemuan pembahasan yang marketing plan di pertemuan tahap keempat ini berarti sampai di sini saja dan kita akan lanjut ke sebelah, kita akan pindah ke video sebelah di pembahasan di pertemuan yang kelima. So teman-teman, bye! Kita ketemu di pertemuan di sebelah ya, pindah ke sebelah, pindah ke video yang di sebelah.